Selamat datang kembali di The Deep Dive. Pernah nggak sih waktu kita lagi doa gitu ya, lagi husyuk-husyuknya, terus tiba-tiba kepikiran, doa ini beneran nyampe nggak ya? Ada nggak sih cara terbaik semacam jalur VIP gitu, biar doa kita lebih didengar? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan dari sanalah kan biasanya muncul satu konsep ini, konsep wasilah atau perantara. Betul, dan ini yang kadang agak ngeri-ngeri sedep ya. Betul, betul. Karena garis batasnya itu tipis sekali. Niatnya mungkin bagus, mau lebih dekat sama Tuhan. Tapi kalau salah pilih jalan, salah pilih perantara, wah malah bisa bahaya. Oke, oke. Coba kita bedah yuk. Misi kita kali ini kita akan coba jadi semacam kartografer spiritual deh. Kita gambar peta konsep wasilah ini, tapi sumbernya murni dari Al-Quran. Setuju. Jadi, mana nih jalan tol yang aman, yang lurus ke Allah, dan mana jurang yang kelihatannya indah tapi sebetulnya, ya, menjerumuskan. Dan untuk menggambar peta itu, kompas kita cuma ada dua. Simple saja. Pertama, pilar tauhid, kemurnian total dalam ibadah. Hanya untuk Allah. Tepat. Dan yang kedua, nggak kalah penting, adalah izin Allah. Apapun jalannya, harus ada, katakanlah, lampu hijau dari wahyu. Kalau nggak ada, ya itu jalan buatan sendiri. Sip, kompasnya jelas. Mari kita mulai dari wilayah yang aman dulu di peta kita. Wasilah yang dibolehkan, yang masyru'. Jadi, jalan apa aja sih yang secara eksplisit dapat lampu hijau dari Al-Quran? Jalan yang pertama, dan ini yang paling fundamental, itu justru datangnya dari dalam diri kita sendiri. Oh, dari diri sendiri. Betul. Yaitu ketaatan kita, takwa, dan semua amal saleh yang kita kerjakan. Jadi ini bukan perantara dari luar, tapi sesuatu yang melekat pada usaha kita. Tunggu. Ini menarik sekaligus agak membingungkan nggak sih? Kalau amal soleh kita yang jadi perantara, apa itu nggak terdengar sedikit arogan? Maksudnya? Ya, seolah-olah kita bilang, ya Allah, lihat nih amal baikku, jadi kabulkan doaku dong karena ini. Gimana Al-Quran menyeimbangkan ini dengan kerendahan hati? Pertanyaan yang sangat bagus, dan Al-Quran menjawabnya dengan, wah, elegan sekali. Di surah Al-Isra ayat 57, Allah itu seolah menyentil orang-orang yang berdoa kepada para nabi atau malaikat. Oh iya? Iya. Pesannya kira-kira gini, hei, sosok-sosok saleh yang kalian sembah itu, mereka sendiri saja saling berlomba mencari jalan al-wasilah untuk jadi yang paling dekat denganku. Wah, itu membalikan logika 180 derajat ya. Betul. Jadi bukan menjadikan orang salehnya sebagai objek, tapi justru tindakan mereka, yaitu berlomba dalam kebaikan, itu yang jadi contoh wasilah yang benar. Tepat sekali. Jadi ini bukan soal kesombongan, tapi soal kompetisi dalam ketaatan. Wasilah sejati itu kompetisi dalam takwa. Oke. Ini dipertegas lagi di surah Al-Hajj ayat 77 dan 78. Perintahnya sangat lugas. Ruku, sujud, sembah Allah, dan berbuat baik. Allah berfirman, Wa af'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jadi perbuatan baik itu sendiri, itulah kendaraan kita. Oke, poin pertama jelas. Perbuatan kita adalah jalannya. Ini aktif sekali sifatnya. Ada lagi nggak bentuk wasilah lain mungkin yang lebih batiniah? Ada? Ini poin kedua. Wasilah dalam bentuk sikap batin dan ibadah spesifik yang sering kita remehkan. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Iya, Al-Quran secara eksplisit menyebut keduanya sebagai penolong. Saya nggak pernah benar-benar mikir kalau sabar itu bisa jadi alat aktif untuk minta tolong. Kebanyakan dari kita kan mikirnya sabar itu ya pasif, cuma terima nasib. Nah, justru itu, ayat ini mengubahnya jadi sebuah tindakan. Sabar dan sholat itu sarana aktif, bukan respons pasif. Di surah Al-Baqarah ayat 45, perintahnya jelas dan kuat sekali. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Perintahnya lugas, gunakan sabar dan sholat sebagai alatmu. Oh
Oh, jadi saat kita lagi kesulitan, terus kita menahan diri dari keluhan sambil tetap sholat, itu sebenarnya kita lagi aktif berwasilah ya? Persis, Anda sedang aktif mengetuk pintu langit dengan dua kunci itu. Oke, jadi kita punya amal soleh, lalu sikap batin seperti sabar, dan ibadah inti seperti sholat. Nah, sekarang kita masuk ke area yang lebih kompleks nih, minta doa dari orang lain. Sumber Anda kan menyebut peran Rasulullah. Gimana Al-Quran menggambarkannya? Ini poin ketiga, dan di sini kita harus sangat hati-hati memahami konteksnya. Al-Quran memang menunjukkan peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang doanya mustajab. Oke, tapi kuncinya ada dua. Itu terjadi atas perintah Allah dan doa itu dipanjatkan kepada Allah. Contohnya jelas di surah An-Nur ayat 62. Di sana Allah berfirman kepada nabinya, Wastaghfir lahumullaha innallaha ghafurur rahim. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. nah, jadi kuncinya di situ ya. Allah sendiri yang memberi wewenang dan memerintahkan Rasul untuk memohonkan ampunan. Garis bawahnya tebal sekali, Rasul berdoa kepada Allah untuk mereka, bukan mereka berdoa kepada Rasul. Nah, itu dia. Beda fundamental. Inilah intinya. Rasulullah di sini bertindak sebagai perantara doa, bukan objek doa. Fokusnya tidak pernah bergeser sedikit pun dari Allah sebagai satu-satunya tujuan. Dari sini polanya kelihatan jelas ya. Semua yang dibolehkan itu sifatnya aktif dan langsung dari kita ke Allah. Tapi, disinilah biasanya orang mulai bingung. Batas di mana sesuatu yang niatnya baik malah jadi terlarang itu, di mana tepatnya zona berbahaya itu dimulai? Nah, ini dia pertanyaannya. Zona berbahaya atau wasilah mamnu itu dimulai saat pilihan utama kita, yaitu tauhid, mulai goyah. Mulai goyah. Iya, itu terjadi ketika sarana atau perantara yang tadinya hanya jalan, mulai bergeser jadi tujuan. Ketika perantara itu kita yakini punya kekuatan sendiri, walau hanya secuil. Pelanggaran paling dasar di sini adalah menciptakan syafaat palsu. Syafaat palsu. Maksudnya, kita yakin ada yang bisa jadi backing di sisi Allah tanpa izinnya, kayak semacam calo spiritual gitu ya. Istilah calo spiritual itu menarik dan cukup tepat loh. Itu keyakinan bahwa ada entitas lain yang bisa kasih manfaat atau tolak bahaya dengan sendirinya. Al-Quran merekam logika ini dengan sangat jelas di surah Yunus ayat 18. Mereka bilang, Hulai syufa'atuna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi ini akar masalahnya. Mereka bukannya nggak percaya Tuhan, tapi mereka bikin manajemen tengah versi mereka sendiri. Dan celakannya malah menyembah si manajemen tengah itu. Sangat manusiawi kan? Mencari jalan pintas itu naluri. Tapi dalam akidah, nggak ada jalan pintas. Inilah yang diperingatkan di surah Al-Baqarah ayat 22, sebuah larangan keras. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengadakan andad, tandingan-tandingan, bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan tandingan ini bisa apa saja ya, bukan cuma patung. Apa saja? Bisa orang suci yang sudah wafat, keyakinan, apapun yang kita berikan sebagian hak ketuhanan kepadanya. Selain menyembah langsung, gimana dengan bentuk yang lebih halus? Mungkin nggak disembah, tapi dijadikan pelindung utama, aulia. Itu poin kedua yang dilarang. Dan ini lebih luas dari sekedar berhala. Surah Al-A'raf ayat 30 memperingatkan tentang orang-orang yang mengambil setan sebagai aulia atau pelindung selain Allah. Dan ayat itu diakhiri dengan kalimat yang jujur menakutkan. Gimana bunyinya? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Wah, ngeri juga ya, merasa benar padahal sudah salah total. Jadi wali atau pelindung di sini bisa apa saja ya? Ketergantungan pada figur manusia, ideologi, bahkan harta. Bisa jadi, apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai sandaran utama di hati kita. Dan ini seringkali akarnya dari poin ketiga. Wasilah yang dilarang ikut-ikutan tradisi tanpa dasar wahyu. Nah, ini dia, alasan klasik. Kan dari dulu nenek moyang kita begini. Kenapa argumen ini yang kedengarannya lemah kok sering banget diulang-ulang?
Karena itu memberi rasa nyaman, validasi kelompok. Manusia itu cenderung takut untuk berbeda. Tapi Al-Quran nggak peduli dengan kenyamanan itu. Al-Quran menuntut bukti. Jadi, gimana Al-Quran membantahnya? Dengan sebuah tantangan intelektual yang sangat tajam di surah Al-Ahqaf ayat 4. Allah seolah berkata, oke, kalian punya klaim ini. Mana buktinya? Firman-Nya. I'tuni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Tunjukkan kepadaku sebuah kitab sebelum ini atau sisa-sisa peninggalan dari pengetahuan jika kamu orang yang benar. Wow, sebuah permintaan bukti ilmiah atau wahyu yang otentik ya. Kalau nggak ada, ya itu semua cuma dugaan kosong. Oke, kita sudah memetakan dua wilayah ini. Sekarang coba kita satukan. Apa inti utama yang bisa kita pegang erat-erat biar nggak salah jalan? Sintesisnya, kembali ke dua kompas kita di awal tadi. Wasilah yang benar itu selalu berupa tindakan ketaatan. Vektornya selalu lurus, selalu langsung tertuju kepada Allah. Amal kita, sholat kita, sabar kita, itu cara kita mengetuk pintu langit secara langsung. Betul, dan sebaliknya, wasilah yang salah. Di mana tuh? Wasilah yang salah itu ketika vektornya mulai bengkok. Ketika kita mulai berbicara kepada selain Allah dengan keyakinan si perantara ini punya kuasa sendiri, fokus di hati kita mulai terpecah. Coba-coba pakai analogi peta tadi deh, biar gampang nangkapnya. Oke, bisa. Jadi gini, bayangkan Anda mau ke istana milik seorang raja yang maha baik. Sang raja kasih Anda peta, yaitu Al-Quran. Oke. Dan sebuah kendaraan, yaitu kemampuan beramal soleh. Wasilah yang benar adalah Anda mempelajari peta itu, Anda kendarai kendaraan Anda sebaik-baiknya di jalan yang sudah ditunjukkan. Tujuannya satu, sampai ke hadapan sang raja. Lalu, wasilah yang salah dalam analogi ini kayak apa? Ada dua kemungkinan. Pertama, Anda abaikan peta dari raja, malah ikut jalan pintas yang ditunjuk orang asing yang ternyata ke jurang. Oke, itu jelas salah. Kedua, dan ini yang lebih aneh, Anda berhenti di tengah jalan. Terus Anda malah memuja-muja dan minta tolong pada rambu lalu lintas atau gambar di peta itu sendiri. Hah, kok bisa? Iya, seolah-olah kertas bergambar itulah yang punya kuasa mengantarkan Anda. Bukannya fokus ke tujuan, malah menyembah sarananya. Anda lupa pada sang raja, pemilik peta itu. Analogi yang sangat kena. Oke, luar biasa. Sebagai penutup, rasanya nggak ada cara yang lebih kuat untuk menutup ini selain meneladani wasilah terbaik. Doa-doa para nabi dalam Al-Quran. Tepat sekali. Kalau kita renungkan, doa-doa para nabi ini adalah masterclass dalam tauhid. Isinya murni pengakuan. Pengakuan kelemahan diri, pengakuan dosa, dan pengakuan total akan keagungan Allah. Disitulah kekuatannya. Mari kita resapi bersama. Kita mulai dengan doa Nabi Ibrahim dan Ismail saat mereka baru saja menyelesaikan amal besar meninggikan Ka'bah. Di puncak karyanya, doanya adalah puncak kerendahan hati. Betul. Dari surah Al-Baqarah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Mereka berwasilah dengan amal mereka, tapi langsung memohon agar diterima, bukan merasa berhak. Kemudian doa Nabi Ayub, di tengah penderitaan fisik yang luar biasa, doanya singkat, penuh adab. Dari surah Al-Anbiya, Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Beliau hanya mengadu dan memuji Allah. Itulah wasilahnya. Dan tentu, doa Nabi Yunus dari kegelapan perut ikan. Sebuah momen putus asa total yang melahirkan pengakuan tauhid paling murni. Dari surah Al-Anbiya, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Wasilah melalui pengakuan tauhid dan pengakuan kesalahan diri. Sangat kuat. Terakhir, doa kaum beriman yang disebut ulul albab. Dari surah Ali Imran. Mereka mendengar seruan iman dan inilah respons mereka. Rabbana innana sami'na munadiyan. Rabbana faghfir lana dhunubana. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan. Ya Tuhan kami, maka ampunilah dosa-dosa kami. Mereka berwasilah dengan iman mereka. Mendengar dan meresapi dua-dua ini jadi terasa sangat jelas ya. Wasilah terkuat, termurni, dan terindah yang diajarkan Al-Quran itu adalah dialog langsung. Betul. Sebuah dialog yang dibangun di atas pondasi amal soleh,
kerendahan hati, dan keyakinan mutlak yang hanya ditujukan kepadanya. Tidak ada satupun yang menyelipkan kalimat, "Ya Allah, demi," atau melalui perantara fulan. Semuanya adalah hubungan vertikal yang intim dan tanpa sekat antara hamba dengan Roh-Nya. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Mungkin, setelah pemetaan ini, pertanyaan yang lebih relevan untuk kita tanyakan pada diri sendiri bukanlah lagi melalui siapa kita berdoa. Melainkan, sudahkah hati kita benar-benar hadir, lurus, dan murni saat berdoa? Sudahkah kita memohon dengan kepasrahan Nabi Ayub, dengan pengakuan Nabi Yunus, dan dengan kerendahan hati Nabi Ibrahim? Mungkin, wasilah terkuat itu sudah ada di dalam diri kita. Hanya saja, belum kita aktifkan dengan benar.